Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Ahmad, nomor induk dosen nasional 0917108701, dosen pada program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Parepare. Video ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran yang disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada unsur pengajaran dalam rangka sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2026. Pada video ini, saya melaksanakan proses pembelajaran pertemuan ke-8 pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan bobot 3 SKS pada program studi Pendidikan Matematika. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa calon guru matematika agar mampu memahami, memilih, merancang, mengembangkan, memanfaatkan, serta mengevaluasi media pembelajaran matematika berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara pedagogis, kreatif, inovatif, etis, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mata kuliah ini membebankan 6 capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu menjunjung nilai kemanusiaan dan etika berdasarkan nilai agama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tanggung jawab profesional secara mandiri di bidang pendidikan matematika, penguasaan konsep pedagogik didaktik matematika berorientasi kecakapan hidup, penguasaan prinsip, teori, desain, dan evaluasi media pembelajaran matematika berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan nilai al-Islam, kemuhammadiyahan, etika digital, hak cipta, dan keamanan data, serta kinerja mandiri, bermutu, terukur, kreatif, dan adaptif dalam memanfaatkan teknologi. Pada pertemuan ke-8 ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang menjadi fokus adalah CPMK 4, yaitu kemampuan mengintegrasikan produk media digital dalam microsite pembelajaran yang sistematis, mudah diakses, dan beretika. Serta CPMK 5, yaitu kemampuan mengevaluasi dan merevisi media berdasarkan tujuan, materi desain, interaktivitas, aksesibilitas, dan hasil uji coba. Secara lebih rinci, sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK pada pertemuan ini adalah sub CPMK 8, yaitu mahasiswa mampu mengintegrasikan bahan ajar, presentasi, video, dan kuis dalam microsite s.id dengan indikator ketercapaian berupa microsite yang mengintegrasikan seluruh produk media yang telah dikembangkan, memiliki navigasi dan tautan yang berfungsi dengan baik, mencantumkan sumber secara etis, serta telah lulus uji akses oleh teman sejawat. Dengan demikian, kemampuan akhir yang diharapkan tercapai pada pertemuan ini adalah kemampuan mahasiswa mengubah kumpulan produk media yang telah dikembangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu modul elektronik, presentasi dan video interaktif, aktivitas oral, serta asesmen kuisis menjadi satu prototipe microsite s.id yang utuh, terstruktur, mudah diakses, dan beretika sebagai bekal menuju penyusunan portofolio ujian tengah semester. Sebagai bagian dari transparansi penilaian sesuai RPS, mata kuliah ini menggunakan total bobot penilaian 100% yang terdiri atas komponen penilaian selama 14 kali tatap muka mingguan dengan bobot kumulatif 65%, ujian tengah semester dalam bentuk portofolio media digital, dan presentasi hasil dengan bobot 15%, serta ujian akhir semester dalam bentuk proyek akhir media pembelajaran matematika berbasis teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi dengan bobot 20%. Bobot 65% pada pertemuan mingguan tersebut terbagi ke dalam 5 komponen, yaitu tugas individu dengan bobot 2%, tugas kelompok berupa produk media digital dengan bobot 25%, proyek integrasi microsite dengan bobot 8%, praktik GeoGebra dengan bobot 22%, serta proyek dan presentasi akhir dengan bobot 8%. Pertemuan ke-8 yang ditampilkan dalam video ini merupakan bagian dari komponen proyek integrasi microsite dengan bobot penilaian sebesar 8% dari keseluruhan bobot mata kuliah dan bentuk penilaian berupa proyek integratif dan portofolio yang dinilai berdasarkan kriteria kelengkapan, keterpaduan, usability, aksesibilitas, hak cipta, dan kualitas revisi. Proses pembelajaran ditampilkan menggambarkan keterkaitan antara capaian pembelajaran, materi perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, aktivitas belajar,
serta asesmen terhadap ketercapaian kompetensi mahasiswa. Melalui pendekatan project based learning, klinik, integrasi, pengujian oleh teman sejawat atau peer testing, dan presentasi kemajuan, saya berupaya mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, dan keterampilan mengintegrasikan media pembelajaran matematika menjadi satu ekosistem belajar yang menarik, bermakna, serta dapat diterapkan dalam praktik pendidikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai komitmen saya dalam menyelenggarakan pembelajaran yang terencana, interaktif, inovatif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Selamat menyaksikan proses pembelajaran integrasi media dalam microsite.id pada pertemuan ke-8 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, tentu kita panjatkan syukur kepada Allah sudah bisa ketemu lagi pada kesempatan hari ini di pertemuan ke-8 di mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis TIK. Jadi pada pertemuan ini insyaallah kita akan belajar melanjutkan berkaitan tentang media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Saya yakin kalian masih ingat apa yang sudah kalian lewati di pertemuan pertama mulai dari kontrak kuliah kita sampai pertemuan ke-7. Di situ kita sudah belajar tentang tentang Warwol, Quizzes, kemudian ada juga Canva. Nah, ini bagian dari media-media yang kemudian bisa kita maksimalkan. Kalian sebagai calon guru tentunya ini bisa menjadi media yang kemudian bisa maksimalkan ketika nanti membuat materi atau kuis atau semacamnya di kelas. Jadi saya kira itu. Jadi untuk pertemuan ini kita akan belajar tentang integrasi. Jadi integrasi media dalam microsite. Di pertemuan ini kita akan mempelajari itu dan akan simulasi sedikit, ya, seperti itu. Ada mungkin yang ingin ditanyakan atau dipahami mungkin masih kurang? Silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, mengenai microsite ini sendiri, yang mau saya tanyakan itu bagaimana tingkat kesulitannya dalam pembuatannya itu sendiri, karena mungkin itu pasti yang menjadi pertanyaan lagi bagi calon pendidik itu. Oh iya. Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi ini bagaimana kira-kira apa tidak menghambat ya? Karena jangan sampai susah juga. Kan kalau saya katakan tadi yang makro itu kalau website yang pada umumnya yang dibuat, yang di hosting sendiri, dibangun skripnya dari awal dan seterusnya, itu kan agak berat dan itu panjang dan butuh biaya tentunya. Nah, kalau ini kan ini ada free-nya. Pertama ada free, gratis. Yang kedua kalau mudahnya, insyaallah mudah. Karena kita tinggal login pakai, selama kita punya akun Gmail ya, itu kan kita bisa login pakai Gmail. Ya, seperti itu. Kita bisa login pakai Gmail. Yang kemudian itu nanti yang dikerja lewat situ. Nanti ada petunjuk sendiri, ada namanya microsite. Nantilah kita coba ya. Nanti kita coba. Jadi insyaallah mudah ya. Jadi tinggal nanti pilih-pilih apa istilahnya ya. Ada istilah widget, ada komponen. Misalnya kita mau sematkan link, kita mau sematkan video, tinggal dipilih di menu-menunya. Kalau saya mau upload video pembelajaran lewat YouTube, tuh kan bisa saja kita tidak bikin video sendiri, bisa saja materi kita ada di video yang sudah dibikin oleh orang lain, bisa saja yang kita ambil. Tapi kalau misalnya sempat bikin video sendiri kan lebih bagus, seperti itu. Paham ya? Jadi sekira itu. Jadi kita lanjut. Kita dulu bahaslah prinsip anunya. Jadi posisi pertemuan kita ini kan kita sudah belajar s.id, sudah belajar Canva, sudah belajar Warwol, Quizzes. Sekarang proses integrasi melalui microsite. Yang kemudian ya insyaallah ke depan kita akan UTS ya. Dan ini salah satu bagian dari UTS nanti. Jadi kita berharap nanti
kemampuan akhirnya kalian ya bisa bikin itu. Ya mudah-mudahan nanti sudah ada gambaran lah sedikit, bisa dibikin sedikit sederhana, yang kemudian ya untuk selanjutnya bisa lebih kompleks ya. Lanjut. Dari produk jadi yang dimaksud tadi dari produk terpisah ke ekosistem belajar. Jadi tadinya produk lepas ya, mulai tadi modulnya, videonya kan lepas masing-masing, ndak sinkron. Jadi biasanya kalau di grup biasa tenggelam, cari lagi linknya. Nah, beda kalau misalnya dia dalam satu link, apalagi kalau di WA sekarang ada istilah sematkan. Jadi bisa saja satu link, informasi satu link disematkan satu, jadi tinggal ke situ. Jadi produk lepas tadi yang sudah dibuat di Quizzes dan seterusnya melalui s.id, maka ada ruang belajar mini, ada ruang belajar kecil yang kemudian bisa menjadi himpunan dari apa yang sudah kita buat media-media tadi. Nah, dan tentunya akan menjadi pengalaman utuh bagi siswa atau murid ya, seperti itu. Nah, sebenarnya gambaran sedikit. Jadi struktur minimum microsite itu tentunya ada orientasi materi inti dan aktivitas. Jadi tentu diupayakan nanti ada muncul identitas dan tujuannya. Apa identitasnya? Tentu misalnya mata kuliah A ya. Kalau di sekolah cari materi yang misalnya bahan ajarnya tentang apa, tentang kita mau mengajar tentang misalnya sistem persamaan linear, maka di identitas dan tujuan sistem persamaan linear, kemudian nanti dimunculkan di situ lagi satu menu berkaitan dengan tujuan mata pelajaran itu. Kemudian peta materi kita bisa bikin dulu di Canva dan sebagainya. Kemudian dimasukkan lagi, apakah nanti link, kalau Canva kan bagus karena tinggal diambil linknya ya. Ada link presentasinya memang, selama online bisa diakses. Nah, modul ada presentasi video bisa disematkan. Jadi ini struktur minimumnya, aktivitas warwall dan seterusnya. Nah, ada asesmen, umpan balik dan referensi ya, seperti itu. Kemudian 5 prinsip integrasi yang dinilai ya. 1, kelengkapan. Jadi semua produk yang sudah dikembangkan hadir dan mudah ditemukan. Jadi jangan sampai ada yang tidak bisa diakses. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, keterpaduan urutan belajar logis. Jadi diurut dengan baik, jangan acak. Misalnya ternyata video kuis itu tentang penilaian, tapi belum pernah dapat materi di bawah di atas kuisnya, enggak. Jadi tentu materi dulu baru kuis, contoh itu ya. Nah, kemudian usability, navigasi singkat, jalur jelas, tautan, bekerja dan tampilan tidak membingungkan. Jadi tadi kurang lebih sama dengan keterpaduan, jadi berkaitan. Teks terbaca, kontras cukup, jangan sampai ada yang pemilihan warnanya, karena kan bisa juga milih-milih warna nanti itu. Jangan sampai ada warna yang pada akhirnya tenggelam ke tulisan, tidak terbaca dengan baik. Kemudian etika, ini etika. Jangan sampai kita ambil gambar atau video yang kemudian punya hak cipta, yang kemudian itu melanggar hak cipta misalnya. Jadi termasuk data peserta tak. Jangan sampai kita memunculkan misalnya di menunya nanti terkait data siswa yang kemudian ada di situ privasi, misalnya nomor WA-nya siswa muncul, jangan ya. Karena jangan sampai menjadi target scam atau semacamnya lah. Oke. Nah, ini. Jadi peta integrasinya. Jadi ini peta integrasinya ya. Jadi ada e-modul yang kemudian masuk dalam satu tampilan microsite, ada e-modul, ada Canva presentation, bisa saja ada interaktif PowerPoint video, ada world activity, ada quizzes dan seterusnya. Nah, setelah jadi, kalian nanti bisa saling mengirim. Ya, saling mengirim untuk diuji coba. Jadi peer testing. Jadi misalnya Patir diperiksa punya apa yang dibuat oleh Patir diperiksa oleh Yusra diperiksa oleh Aljalia dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Kalau ada yang kurang, nanti saling melaporkan, tidak terbuka linknya ini. Oh salah link ini misalnya. Atau tidak terbaca ini. Karena kadang kalau kita yang tes sendiri kadang ada yang luput, terlewat.
Ya. Kemudian setelah ada masukan dan seterusnya baru revisi. Silakan direvisi, kemudian nanti dikumpul untuk dinilai oleh dosen, oleh saya. Nah, saya coba saya coba tampilkan apa yang pernah saya buat secara sederhana. Jadi ini salah satu misalnya ini microsite saya ya. Jadi ada nama saya, selamat datang di mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis TIK. Kemudian ini dia ini gambar, kan ada link, ada juga bisa menampilkan gambar. Ya kita upload gambarnya, dia bisa sebenarnya ini slideshow, slide. Bisa kita upload gambar banyak, jadi bisa slide. Jadi boleh juga bikin seperti itu. Kalau ingin gambar. Nah, kalau misalnya mau cek materi. Seperti ini misalnya, muncul materinya. Kalau pakai link dia, misalnya tautan drive, ya, link drive, jadi muncul materinya. Kemudian ini kalau embed video begini hasilnya. Embed video, ketika diklik langsung. Tinggal siswa klik nonton materi. Jadi microsite itu ini penjelasannya buat microsite s.id. Kecil ya. Jadi kalian bisa simak nanti caranya buat sebentar, baru kita coba ya. Kan kemarin sudah ada link-linknya. Itu dibuat berdasarkan topik tertentu, fokus pada satu atau beberapa poin tertentu. Nah, ini contoh ya microsite ya. Nah, kita buat microsite. Ini dia, ini tampilannya. Jenis microsite kita. Ya, apakah sudah branding, maka kalau sudah login begini tampilannya. Jadi tinggal klik microsite, portofolio, acara, edukasi, pengumuman ada, semuanya ada di sini. Nah, pada saat ini saya ingin membuat tentang edukasi ya, edukasi dia klik edukasi. Toh? Oke, nah kita di sini memilih yang namanya template atau tema ya. Nah, saya akan memilih pilih template tema. Jadi ada muncul beberapa tema. Nah, ekstrakurikuler. Oke, nah seperti ini. Ini muncul tampilan awalnya. Ini tampilan awalnya langsung terpreview. Ya, terpreview. Kalau ini basic ya. Oke, nah terserah kita. Ini pilihan template. Jenisnya ya. Nah, kita percepat. Tinggal isi nanti apa nama microsite-nya. Kemudian pilih linknya. Usahakan yang simple. Belajar. Ya. Semoga ada ya. Kalau dia sudah digunakan kita tidak bisa pakai lagi microsite. Nah ini sudah masuk dashboard, mengedit isi dari microsite. Kita percepat. Ini pilih gambar ini. Jadi nanti di tampilan atas tanpa nomor. Dia bagian awal ya. Jadi ini tambah sampel kita carikan. Nah, saya tambah sampel ini sedikit. Panel editor microsite, beberapa komponen, kemudian oke kita lewati saja sini. Ini dia dah. Saya pause dulu. Jadi bisa dilihat ya, ini tambah komponen baru. Jadi tadi itu kalau kita tambah komponen baru akan muncul link dan seterusnya. Jadi kita coba lihat videonya. Ini tambah foto di sini boleh, foto gurunya atau foto saya tadi kayak seperti tadi. Nah ini tinggal pilih gambar yang mau diupload, ya. Saya sama ini. Kita coba percepat. Lanjut oke. Nah ini kemudian pilih icon. Nah, ini kita juga bisa warnai. Nah ini sudah mulai terbangun ya. Campur foto yang bersangkutan. Kembali. Kita warnai dia diwarnai. Nah. Oke, next. Site Merdeka Belajar Indonesia. Nah, nanti akan kita kembali ke sini. Jadi ini contoh tempel tadi kan sudah ada sedikit penjelasan bagaimana komponen-komponen. Misalnya mudah lah dikerja. Nah, misalnya ada game, main game kan. Jadi tinggal
Jadi nanti ketika diklik link tadi, siswa nanti tinggal klik, tinggal main game siswanya. Misalnya 3 kali 2, wah salah, awas cari, 6. Jadi gini, ini urwal 2 kali 3 berapa? Cari jawabannya baru tabrak. Kapan salah tabrak? Gitu. Jadi ini bentuk salah satu game yang sudah ada kalian buat tentunya. Ini contoh ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika diklik jadi satu tadi link, beberapa link tadi digabungkan di microsite. Nah, ini untuk game. Nah, untuk kuis kita nanti tinggal klik kuis dalam buat kuisnya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal enter nama, misalnya namanya BC ya. Start. Sudah ada petunjuk, kemudian start game. Apa yang dimaksud dengan microsite? Apa yang dimaksud dengan microsite? Sebuah situs web besar, situs e-commerce, situs web kecil yang berfokus pada satu topik, atau blog pribadi? Yang mana jawabannya sini? Yang merah ya? Ini ya? Coba kita lihat, apa benar? Wah, benar. Nah, sekarang benar atau salah? Semua konten dalam microsite harus sesuai dengan etika digital. Kita cek. Nah, benar atau salah? Pilih semua yang benar. Pilih semua yang benar. Apa yang perlu diperhatikan saat memilih gambar untuk microsite? Apa yang perlu diperhatikan saat memilih gambar untuk microsite? Apakah hak cipta perlu diperhatikan? Apakah kualitas gambar perlu diperhatikan? Perlu, tidak perlu? Perlu ya? Relevansi dengan konten? Perlu ya? Hanya ukuran gambar? Hanya ukuran gambar? Perlu atau tidak? Perlu ya? Hanya ukuran gambar? Tidak ya? Tidak? Tidak ya. Coba tidak ya, coba tidak dulu. Karena ada yang sudah bilang tidak, kita coba tidak ya. Select all correct sudah. Saya submit ya, Sudah benar berarti tidak perlu. Sekali yang terakhir tadi. Sekarang selesai, all done ya. How was your experience using all? Jadi itulah contoh ya. Jadi semua link harus berfungsi. Tadi ada temuan satu link tidak berfungsi, maka dikoreksi, diubah. Nah, sekarang coba kalian kemarin sudah bikin Orwell, Canva, Quizzes, apalagi ya, video itu disematkan, dibuat microsite-nya, kemudian disematkan, kemudian nanti kita sebentar kita coba kan tinggal hubungkan, tidak cukup lama lah waktunya. Nah, kemudian nanti bisa ditampilkan lah seperti itu. Oke ya. Nah, silakan. Sudah selesai? Sudah selesai tugasnya? Yang ya tidak perlu terlalu sempurna dulu, yang penting sudah ada. Ada yang bisa? Coba perlihatkan temannya, nanti kan bisa disempurnakan sebagai penugasan nanti bikin. Nah, kemudian nanti kita itu menjadi bahan ujian UTS ya. Siapa bisa? Ya, coba. Nanti teman. Ya, pakai siapa yang bisa tadi? Oke, silakan. Jadi silakan diklik linknya. Ya, silakan dapat linknya ke tadi. Coba s.id. Bukan pakai titik. Ya, s titik id garing apa anunya namanya? Med oke. Masih loading mungkin. Ya, sudah tampil. Wah, ini sudah bagus ini. Jadi ini ada, silakan dijelaskan dulu. Nanti saya komentari. Oke, baik. Jadi dari semua penjelasan Bapak tadi,
microsite itu adalah web yang dimana semua yang di tampilan ini, semua tugas-tugas saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7 itu ada di dalam satu web, yaitu microsite SID tersebut. Nah, jadi yang pertama itu saya itu memberikan nama, yaitu Matematika Bersama Aljalia, yang dimana itu di sini ada bacanya itu ya, selamat datang di Belajar Matematika. Nah, untuk yang pertama itu tugas 1 yaitu membuat akun microsite. Nah, ini adalah akun microsite saya. Nah, begini gambaran umumnya sampai tugas 7. Nah, selanjutnya itu ada tugas 2 yaitu modul ajar bangun datar berbasis Canva. Nah, bisa kita buka. Nah, jadi tadi itu ada tugas 2 yaitu Canva, yaitu Modul ajar, bahan ajar tentang bangun datar. Nah, ini tampilannya. Jadi kita langsung masuk di tampilan seperti ini. Modul yang sudah dibuat. Jadi selanjutnya itu ada tugas 4 yaitu membuat kuis menggunakan web Wordwall seperti tampilan Bapak tadi. Jadi Wordwall itu banyak sekali model games ya, banyak sekali model games. Kalau saya tadi pilih game pesawat ya. Sekarang dicoba ini. Ini model apa gamenya ini? di game saya ini adalah tentang materi himpunan. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi dia ketika start itu, maka dia ada 10 soal yang saya bikin. Jadi nanti ini soalnya dan ini jawabannya yang dipilih. Coba himpunan bilang genap yang kurang dari 10 adalah 2 berapa? 248 BD. Betul. Jadi gitu. Jadi kalau kita gunakan untuk siswa, nanti siswa tinggal, dan itu tercatat nanti di statistiknya Wordwall, kita yang periksa nanti di Wordwall, oh ini sudah benar dan seterusnya ya. Jadi bisa saja ini juga menjadi games di kelas, bisa juga menjadi tugas rumah. Lanjut. Coba link yang lain lagi, coba. Oke, selanjutnya itu tugas 5 yaitu membuat kuis menggunakan Quizizz. Oh, ini yang modelnya, kuisnya. Iya, Pak. Oke. Jadi ini sudah lumayan bagus. Silakan duduk kembali. Ini sudah lumayan bagus, runut. Tinggal nanti disempurnakan ya, memaksimalkan waktu. Jadi tetap testing dan seterusnya. Nah, yang harus dipahami, jadi media pembelajaran berbasis TIK ini tentunya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam membuat media pembelajaran, khususnya di matematika. Jadi bagaimana semua, kan sekarang kadang orang berpikir, wah mahal biayanya misalnya. Padahal sekarang sudah banyak yang gratisan. Kayak tadi itu kan gratis semua, tidak perlu biaya. Jadi tinggal bagaimana kemauan kita untuk memaksimalkan semua tools yang ada di dunia internet, di dunia online, ya. Tinggal bagaimana kita juga memiliki tentunya akses internet. Jadi sekira itu. Jadi nanti ke depan kita akan UTS. Nah, tidak jauh dari ini. Jadi kan ini sudah sebenarnya merangkum pertemuan awal sampai sekarang. Nah, nanti tinggal bagaimana mempersiapkan. Jadi kalau ini sudah tuntas, insya Allah akan mulus di wilayah ujian tengah semesternya. Paham ya? Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Kalau tadi lihat caranya menjawab kuis, wah luar biasa. Ya, sudah paham sekali. Oke? Jadi sekira kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih sudah sudah memperhatikan dengan seksama materinya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan nanti microsite. Masing-masing sudah lancar bisa bikin microsite yang kemudian digunakan dalam pembelajarannya di kelas nanti ketika sudah menjadi guru tentunya. Jadi sekira saya ulang lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.